Halo Sobat Baper sekalian, apa kabar? Pada kesempatan kali ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia yang jatuh pada bulan Oktober, maka kita akan membicarakan tentang bagaimana kemajuan tentang precision medicine di dalam pengobatan kanker payudara. Sobat Baper sekalian, kita ketahui bahwa pengobatan kanker itu hari demi hari, bulan demi bulan terus berkembang dengan tujuan utama saat ini bukan hanya untuk keberhasilan pengobatan dalam arti survival rate atau lokoregional control, terkontrolnya kanker tersebut, akan tetapi juga quality of life. Nah, tampaknya saat ini mulai berkembang yang disebut sebagai precision medicine. Bersama saya saat ini hadir Dr. Sonar Panigoro, spesialis bedah onkologi konsultan. Dr. Sonar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Juga Dr. Savitri. Apa kabar, Pit? Kita panggil Dr. Piti, nama panggilan cantiknya. Dan Dr. Tantri. Dr. Savitri adalah dari radiologi. Ahlinya melakukan deteksi dini dengan menggunakan baik USG maupun mamografi dari kanker payudara tentunya. Sedangkan Dr. Tanti ini adalah golden standarnya. Tanpa Dr. Tanti tidak ada kata-kata kanker payudara. Setuju nggak semua? Kan? Karena Dr. Tantri ini adalah spesialis patologi anatomi. Kita mulai dari Dr. Sonar. Dr. Sonar, barangkali bisa dijelaskan di sini sebenarnya apa sih yang disebut sebagai precision medicine? Nah, dan juga satu lagi, apa bedanya dengan personalized medicine? Ya. Karena masyarakat tentu maunya personalized sesuatu yang dibuat sesuai dengan badan kita gitu kan. Nah, bagaimana Dokter Sonar? Jadi kalau kita terjemahkan secara langsung, precision medicine itu artinya kita bagaimana menuju ke arah kedokteran yang lebih presisi, jadi lebih tepat. Nah, jadi itu macam-macam. Misalnya kalau bidang saya, itu kan dari dulu pembedahannya harus presisi. Kalau tidak kita bisa salah potong. Baik itu pembuluh darah, saraf, itu saja udah dapat dikatakan bahwa kita harus. Cuma bedanya dulu, misalnya kalau kita bicara khusus mengenai kanker payudara. Jadi kami dulu melakukan namanya mastektomi atau pengangkatan payudara, ya sudah kita angkat seluruh payudaranya termasuk kelenjar getah beningnya. Apa dampaknya? Ternyata banyak. Apa namanya? Bengkak ya tangan. Efek sampingnya. Bengkak tangannya, kemudian banyak ada misalnya bagian-bagian tertentu jadi tidak berfungsi dan tentunya kosmetik. Nah, jadi dengan pengetahuan yang ada, tentunya kita sekarang melakukan tindakan operasi yang lebih presisi. Jadi kalau tidak perlu ya tidak harus dibuang, baik itu kelenjar getah bening ataupun mungkin payudaranya. Itu dalam artian yang sangat sangat konvensional yang namanya presisi. Nah, kalau dihubungkan dengan apa tuh? Ada istilah lagi yang personalized medicine. Nah, jadi kalau personal itu lebih personal, jadi lebih pribadi. Kalau tadi misalkan zaman dulu kita menemukan seseorang kanker payudara ya sudah mastektomi selesai. Nah, sekarang tidak lagi begitu konsepnya. Tergantung dia kanker payudaranya usia berapa, stadiumnya berapa, tipenya apa. Jadi semua itu makin lama bukan hanya presisi saja tapi sudah tergantung individu atau personalisnya itu. Jadi menurut saya sih walaupun sekarang kadang-kadang ada dianggap sama antara presisi dan personalized, kalau saya menganggap bahwa personalized itu nanti di ujung akhir pengobatan terutama di onkologi itu adalah personalized. Jadi betul-betul pengobatan itu hanya untuk orang tersebut, tidak sama dengan orang lain walaupun stadiumnya sama, tipe kankernya sama. Jadi menurut saya precision itu merupakan jembatan menuju personalized medicine. Ya. Terima kasih. Benar sekali. Jadi precision itu adalah satu langkah sebelum personalized medicine. Tampaknya seperti itu. Dan saat ini itulah pengobatan yang kita diperlukan oleh pasien-pasien kanker dan terutama kanker payudara. Betul. Kanker payudara tuh sudah banyak sekali target-target yang kita bisa tuju untuk mencapai suatu precision atau personalized medicine itu. Baik, terima kasih Dokter Son. Nanti kita sambung lagi ya. Belum selesai. Baik, Dokter Tantri, kalau dari patologi anatomi bagaimana kita mendeskripsikan tentang precision maupun personalized medicine ini? Iya, kalau dari sisi patologi anatomi, presisinya sendiri tentu saja dari diagnostiknya, Prof.
gitu ya. Jadi dari awal pasien itu diduga menderita kanker, kemudian diambil biopsinya, tentunya itu harus ditegakkan diagnosis secara tepat. Kadang-kadang kami menemukan masalah-masalah gitu ya untuk penegakan diagnostik dan harus dilakukan pemeriksaan bantuan ya, seperti pemeriksaan imunohistokimia untuk ketepatan diagnostik. Nah, kemudian setelah diagnosis umumnya itu tegak, maka itu nanti harus dilanjutkan dengan serangkaian pemeriksaan lain yang dipergunakan nanti untuk terapi. Nah, ini nanti masing-masing pasien, terapinya akan tergantung dari hasil Hasilnya pemeriksaan itu tersebut, patologi anatominya ini. Ya, yang paling dasar sekali ya panel payudara lah. Kita melihat reseptor hormonalnya apakah positif, kemudian reseptor HER2-nya bagaimana seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan ya tergantung dari ini ya stadium klinisnya ya, indikasi secara klinis, dilakukan pemeriksaan misalnya untuk arah imunoterapi, PIK3CA dan sebagainya seperti itu sih. Jadi untuk personalize nanti dilihat lagi dari kebutuhan terapi ya dari arahan klinisi. Nanti kami konfirmasi apakah ini cocok diberikan untuk pasien tersebut. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi kalau dulu masa lalu, jangan dulu lah, masa lalu itu kita mengobati kanker payudara cukup dengan stadium, kemudian usia, tentunya adalah kebanyakan wanita, dan juga mungkin sampai pada hormonal. Sekarang lebih dalam lagi betul. Dilakukan kategorinya tuh dipersempit lagi seperti itu ya. Sehingga kita akan mencapai suatu yang dikatakan sebagai lebih precise, sehingga dapat dikatakan personalized medicine mulai dapat diterapkan. Seperti itu barangkali. Dokter Savitri, bagaimana nih kalau di radiologi tentang personalized atau precision medicine ini? Iya. Kalau di radiologi itu kan basicnya adalah imaging. Imaging itu tentu saja kita tergantung sama alat ya. Nah, lini pertama itu biasanya mamografi, kemudian USG. Kemudian setelah itu kalau misalnya memang diperlukan baru kita lakukan MRI. Itu yang standar. Sekarang sudah ada perkembangannya dengan DBT atau dengan ABS ya. Itu di beberapa rumah sakit yang sudah punya itu sudah juga bisa dilaksanakan. Cuman kembali lagi DBT sama ABS itu masih dikaitkan dengan, kalau untuk screening itu dikaitkan dengan hasil dari screeningnya seperti apa. Nah, kalau untuk precision itu jelas sekali, itu sangat dibutuhkan karena kita tergantung dari alat. Jadi bagaimana kita menggunakan alat itu sehingga dapat menghasilkan kualitas imaging yang baik. Itu adalah misalnya dengan mamografi kita harus tentu saja menggunakan Phantom. Setiap hari sebelum melakukan mamografi harus pakai Phantom dulu gitu. Nah, kalau dengan USG gimana? Tentu saja kita tentukan probe-nya berapa sih minimalnya? Minimal ya 12 MHz itu udah ketentuan, dan itu kebetulan juga sudah sudah merupakan perjanjian dari organisasi profesi kami IWIS dengan Kementerian Kesehatan bahwa standar untuk menggunakan bukan screening tapi deteksi dini menggunakan USG itu adalah 12 MHz. Bagaimana dengan personalized tadi? Nah, untuk personalized itu ya tergantung tadi mungkin sama dengan dokter sonar. Usianya berapa? Di bawah 40, di atas 40? Di atas 40 tentu saja kita menggunakan mamografi dan USG biasanya. Dan tujuannya apa dulu? Screening atau diagnostik? Kalau screening, mamografi dulu. Kalau diagnostik, kita di atas 40, mamografi dan USG. Tapi di bawah usia 40, itu kita gunakan USG dulu. Kalau ada kecurigaan ke arah keganasan, baru kita gunakan mamografi. Mungkin itu Prof. Tati. Makasih Dokter Savitri, luar biasa sekali. Jadi dari semua aspek kita berusaha untuk bagaimana pengobatan ini dilakukan dengan lebih precise dan lebih personalized, sesuai dengan apa yang
ada pada pasien tersebut ya. Sobat baper sekalian, demikianlah. Dan saya kebetulan saya seorang radiation oncologist, jadi saya juga mengobati kanker payudara dengan menggunakan radiasi, terapi radiasi atau disebut juga radioterapi. Ada dua hal Dr. Sonar kalau di dalam radioterapi yang disebut sebagai precision medicine. Pertama adalah secara fisik. Secara fisik bagaimana kita benar-benar memberikan terapi radiasi hanya pada target yang kita inginkan, dengan tidak mengganggu jaringan normal di sekitarnya, karena jaringan normal di sekitarnya kan tidak memerlukan terapi radiasi. Nah, itu sudah bisa dilakukan dengan berbagai teknologi. Nah, sebenarnya untuk kita memberikan terapi radiasi pada daerah tersebut, pertama adalah kita harus memahat. Kan kita tahu bahwa terapi radiasi kan menggunakan sinar kan, bagaimana sinar itu bisa dipahat sesuai dengan target tersebut, dan kemudian sinar yang sudah dipahat tersebut bagaimana bisa dideliver persis pada target tersebut. Nah, itu saat ini sudah bisa dilakukan. Khususnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kami sudah bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah mungkin tadi menyambung yang Dr. Sonar dan Dr. Tantri katakan, lebih ke arah seluler molekuler behavior dari tumor tersebut. Jadi mulai dikenal ada gen-gen yang bersifat radioresisten, radiosensitif. Nah, tentunya pengobatannya akan sangat berbeda kalau pada seorang pasien ditemukan adanya mutasi pada gen-gen yang radiosensitif terhadap radiasi. Tentunya tidak ada gunanya diberikan radioterapi karena tidak lagi menjadi tumor yang radiosensitif. Tapi tentunya hal ini masih memerlukan penelitian lebih dalam lagi. Menyambung hal tersebut, Dr. Sonar, bagaimana sekarang peran dari pemeriksaan molekuler atau genomic testing terhadap precision dan personalized medicine ini? Iya, jadi yang saya sampaikan tadi sama, radioterapi di bedah pun kan kita dulunya, bukan dulu sih, yang masa lalu yang adalah masa secara lalu. Fisik, secara fisik kan. Jadi yang pertama kita eradikasi adalah sel tumornya. Nah, tapi ternyata bahwa dengan eradikasi yang ada itu kadang-kadang kalau kita hanya fisik, apalagi dengan hanya mata yang makroskopis, itu akan sangat memberikan dampak kecacatan yang tinggi. Nah, makanya sekarang makin lama kita makin lebih tepat lagi untuk mengeradikasi tumor. Caranya gimana? Satu, misalnya dengan bantuan imaging. Sekarang kita bisa dengan image guided untuk bagaimana lebih presisi melakukan pengangkatan tumor. Atau mungkin dengan bantuan teknologi tertentu digabungkan antara imaging dengan bantuan pemeriksaan molekuler tertentu, diberikan zat warna di dalam lapangan operasi sehingga sekaligus setelah kita operasi diperiksa apakah masih mengandung sel-sel tumor. Tapi di samping itu juga dengan kemajuan pemeriksaan molekuler profiling ini, itu juga bisa memberikan apa yang kita sebut pemberian obat sebelum dilakukan tindakan atau neoadjuvan. Nah, jadi dengan neoadjuvan itu yang tadinya kita harus melakukan pengangkatan misalnya kalau di payudara, dengan pengobatan tadi yang lebih tepat, kita akan memberikan obat yang lebih sensitif sehingga responsnya lebih baik, sehingga kita bisa melakukan preservasi dari organ yang tadinya harus kita angkat keseluruhan. Jadi saya kira interaksi antara tadi fisik, kemudian imaging, kemudian molekuler itu digabung akan memberikan hasil yang ke depan menjadi lebih bukan hanya presisi tapi juga udah lebih personalized, karena betul-betul itu berbeda dari orang ke orang. Tadi misalkan dari tipe molekulernya berbeda, mungkin pengobatannya berbeda, sehingga tindakan operasinya pun mungkin akan berbeda juga. Saya memberikan contoh kasus. Jadi ada beberapa kasus nih belakangan ini yang kebetulan pasien itu diobati dalam stadium yang sangat dini. Misalnya katakan stadium 1 gitu, T1 gitu ya kan. Kemudian dengan IRPR positif. Jadi pasien tersebut mendapatkan hormonal terapi. Sudah diangkat payudaranya, sudah diradiasi. Kan kalau menurut kriteria masa lalu itu cukup kan? Early breast cancer, kemudian dilakukan tindakan operasi, kemudian dilanjutkan dengan hormonal sistemik karena hormonalnya positif, kemudian diberikan radiasi. Ternyata setelah 6-7 tahun
itu relapse, kambuh, dan kambuh di beberapa tempat. Tentunya itu bukan hal yang menyenangkan gitu kan. Kemudian ada kasus lain persis seperti itu. Nah, jaringannya tuh kita periksakan untuk pemeriksaan genomic testing gitu kan. Ternyata ya maksudnya secara klinis kurang lebih seperti itu. Ternyata dikatakan hasilnya adalah dari berbagai gen yang diperiksa, ada berapa ratus gen yang diperiksa. Pasien ini high risk untuk terjadi kekambuhan. Jadi saya melihat sekali di situ peran dari genomic testing ini atau molecular exploration ini terhadap prognosis atau pengobatan yang harus diberikan pada pasien. Jadi sebenarnya memang sangat sesuai saat ini terbukanya era precision medicine, ya kan. Nah, kebetulan ada Dr. Andika, kami perkenalkan sobat baper sekalian, ada bersama kita juga Dr. Andika Rahman, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Dr. Andika, bagaimana menurut Dr. Andika? Tadi kita sudah berbicara tentang apa itu precision medicine dan kemudian hubungannya dengan personalized medicine, kemudian bagaimana perannya dari radiologi dan juga dari patologi anatomi, dari pembedahan. Tadi juga saya cerita tentang dari radioterapi. Sekarang dari bidang Dr. Andika, bagaimana kira-kira kemajuannya ke arah precision medicine ini? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang saat ini kita tidak bisa menyamaratakan, maksud saya memukul rata semua pengobatan dengan pengobatan yang sama begitu. Katakanlah pada pasien-pasien dengan triple negatif dilakukan pemberian pada breast cancer ya, diberikan pengobatan dengan kemoterapi yang sama. Jadi pasien dengan kanker yang sama, diagnosis yang sama, perempuan juga, kemudian umur yang sama, ternyata memiliki kecenderungan yang masing-masing berbeda. Nah, disinilah letak daripada precision medicine tadi. Dan dengan penggunaan NGS tadi, kalau next generation sequencing tadi, itu jadi seorang ahli bedah sebenarnya sudah bisa menyatakan, nih langsung nih angkat ovariumnya atau tidak pada mereka dengan triple negatif gitu, Prof. Jadi pada mereka dengan menggunakan NGS tadi kita bisa melakukan mengetahui adanya mutasi di BRCA. NGS tadi adalah mungkin untuk sobat baper sekalian adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk genomic analysis ini. Untuk genomic, kemudian kita bisa memeriksakan untuk BRCA. BRCA itu breast cancer antigen. Jadi memang di badan kita ini kita harusnya punya yang namanya housekeeping gene, yang fungsinya adalah ketika gen itu salah atau melenceng daripada tugasnya, dia akan dirusak atau dieliminasi begitu, dan tidak diperbaiki lagi begitu. Dan ternyata ada kurang lebih sekitar 12% pasien-pasien yang hormonal positif dengan riwayat keluarga di bawah 50 tahun mengalami kanker dari ginekologi yang memiliki mutasi tadi, Prof, di BRCA maupun di HRD tadi, mutasi di homologous recombinant deficiency tadi, itu satu, dan mereka dengan triple negatif. Gitu, Prof, kira-kira. Jadi sobat baper sekalian, sudah jelas. Ilmu itu katanya terbuka lembar demi lembar. Betul. Jadi saat ini kita sudah masanya sampai kepada precision medicine. Tentunya banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh seorang pasien dengan berkembangnya precision medicine ini. Barangkali Dr. Andika lagi barangkali. Jadi kira-kira keuntungan untuk pasien apa ya? Permasalahannya, Prof, satu, harganya masih mahal. Itu yang kadang-kadang jadi ini keuntungan atau kerugian? Jadi gini, Prof, sebenarnya keuntungan adalah memang pasien akan mendapatkan pengobatan yang terapi target tentunya, Prof, gitu. Satu, yang kedua yang nggak enak, memang saya sudah terapkan di tempat praktek bahwa kalau pada mereka yang dengan BRCA atau dengan mutasi HRD tadi, itu ada kemungkinan anggota keluarganya akan ikut paling tidak yang first generation tadi. Jadi melo-melo di tempat praktek itu terjadi. Jadi saya nggak tahu itu keuntungan apa kerugian ya, Prof. Jadi karena saya melihat bahwa di Indonesia atau di Asia ini kita dalam mengenal kanker ini masih seperti membaca tulis, maksudnya masih mengeja gitu, Prof. Belum sampai, kan kalau namanya era precision itu sudah lebih, katakanlah kalau membaca lebih cepat begitu, Prof. Nah itu yang kadang-kadang di kita ini belum siap untuk terima itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang mahal.
sekarang ini dari awal NGS untuk Sofifa itu sekitar 40 jutaan. Ya. 40 juta atau Jinwan itu juga sama Prof kurang lebih. Yang dari Yunani pun sama juga 40-an, bahkan dia 50-an. Nah, tetapi dengan sejalan dengan makin banyaknya dokter-dokter yang katakanlah melek dengan era presisi ini sehingga harganya bisa lebih murah. Dan alhamdulillah terakhir nih yang saya dengar harga sekitar 9 juta ya Prof. Cuma memang tentu ada terapi target, ada terapi yang maksud saya ekses implikasi daripada pemeriksaan itu bila positif. Tentu ada pemeriksaan lanjutan dan kemudian yang kedua pengobatan. Dan obatnya ini memang terkadang juga ngelus dada ya Prof. Belum sampai hari ini belum di cover. Karena memang obat ini baru setahun ini ada di Indonesia untuk seperti untuk PARP inhibitor itu Prof gitu. Ya, Jadi baik. ya saya nggak bisa bilang ini menguntungkan ya Prof, tapi merugikan juga tidak. Baik, barangkali sobat baper sekalian, menguntungkannya pasti bahwa pasien akan diterapi lebih precise. Tadi yang Dokter Sonar katakan, kalau tidak perlu melakukan sesuatu tidak perlu dilakukan gitu. Kalau dari pembedahan, demikian juga dari radioterapi. Kita bisa mengamankan jaringan normal semaksimal mungkin dengan precision, dengan personalized medicine ini. Akan tetapi kerugiannya ya satu, bahwa mahal karena saat ini belum dijamin oleh BPJS. Nah, menyambung hal tersebut Dokter Sonar, barangkali kira-kira sikap pemerintah bagaimana ya? Mudah-mudahan ada yang mendengar. Jadi dalam kita menghadapi era precision medicine yang tentunya hal tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi pasien dan juga sebenarnya bagi tenaga medis ya. Kita juga jadi tidak melakukan sesuatu hal yang berlebih gitu ya kan. Bagaimana Dokter Sonar? Nah, jadi sebetulnya sekarang orang berlomba-lomba sebetulnya untuk memetakan kekhususan dari masing-masing pribadi. Jadi bahkan saya lupa persis satu rujukannya, tapi yang saya ingat persis itu di Macau, di Hong Kong maksud saya. Dia sekarang mencoba untuk melakukan pemeriksaan molekuler ini pada seluruh penduduknya. Kenapa? Karena dia sudah hitung. Jadi kalau tadi disampaikan Dokter Andika, kalau sekarang sudah terdiagnosis, itu memang biayanya akan menjadi mahal. Karena itu kan kita udah terapi, belum lagi tadi hasilnya juga mungkin belum menjanjikan 100%. Nah, yang dikerjakan oleh pemerintah Hong Kong ini, dia melakukan screening molekuler secara masif dengan harapan dia bisa mendeteksi, bahkan mungkin bisa mencegah, dan dia bukan untuk kanker, untuk keseluruhan penyakit. Jadi bayangkan dia sekarang udah bisa memetakan, dia bilang dalam waktu beberapa tahun ini penduduknya mana yang akan berisiko untuk diabetes, mana yang berisiko untuk kanker tertentu, mana untuk jantung, stroke, dan sehingga dari awal dia cegah dan dia hitung biaya yang sekian mahalnya di awal itu nanti dalam long termnya 10-20 justru akan terbalik, akan memotong biaya kesehatannya. Jadi yang saya kira arah dari pemerintah sekarang, walaupun memang saya kira tadi betul dokternya kita masih dalam taraf mengeja sekarang membaca buku tulis keilmuan kita, tapi kita harus mulai memikirkan, paling nggak sekarang kita udah mulai nih melakukan adaptasi mana yang kita mulai bisa pergunakan dan mulai hitung versi Indonesia. Tentunya kan kita dengan penduduk yang sekian banyak nggak mungkin lah kayak di Hong Kong yang memang negaranya cukup kecil, jadi masih mungkin. Tapi kalau kita palingnya ada apa istilahnya ya, ada penyesuaian lah nanti. Tapi menurut saya karena ini arahnya sebenarnya udah lebih lebih personalized, jadi harusnya lebih tepat. Jadi saya kira harus mulai difikirkan lah paling tidak. Sobat baper sekalian, demikianlah perkembangan dari personalized medicine ini. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya seperti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, dengan adanya proyek genomic analysis, genomic testing BGSI yang diterapkan di Rumah Sakit Cipto ini adalah sebagai pusat rujukan dari penyakit diabetes mellitus. Dan hal yang tadi Dokter Sonar katakan sedang dilakukan, jadi untuk mendeteksi gen-gen yang dimiliki, yang bermutasi atau berubah, yang dimiliki oleh orang-orang normal, yang ternyata suatu saat nanti akan menderita penyakit diabetes mellitus ini.
Saya mengerti yang dikatakan oleh Dr. Sonar. Jadi kalau kita sudah bisa mendeteksi bahwa dari populasi normal sekian orang akan menderita kanker dan sudah bisa diidentifikasi orang-orangnya tersebut, tentunya sudah bisa lebih diberikan perhatian ya. Jadi screening itu nggak usah semua, tapi orang-orang ini aja kapan mereka terkena kanker, jadi sudah bisa diketahui. Sehingga tentunya biaya untuk screening Dr. Savitri juga kalau itu sudah bisa diidentifikasi menjadi lebih baik. Barangkali begitu ya Dr. Savitri ya. Ya, memang. Jadi memang ada dua hal yang ingin saya sampaikan bahwa tentang precision untuk imaging ya. Nah itu terutama juga untuk pasien-pasien follow up. Jadi setelah di terapi, apakah itu masih ada sisa, apakah itu fibrosis, apakah itu memang masih dia kambuh lagi ada kankernya. Nah itu kita sudah melangkah ke molecular imaging, yaitu MRI. Dengan MRI kita punya satu software yang bisa menunjang ke arah situ. Jadi kayak DWI, kayak spektroskopi ya. Itu sangat, atau kurva kinetik itu sangat membantu di situ, itu dari sisi presisi diagnostik untuk pasien-pasien follow up. Kemudian tadi yang untuk pemerintah yang sudah berjalan, Prof Tati, jadi sudah ada yang namanya pelatihan untuk dokter umum, itu yang untuk melakukan USG. Mungkin semua juga udah tahu ya. Jadi untuk puskesmas itu sudah mulai dibagikan USG untuk deteksi dini, dalam arti kata menurunkan temuan ukuran kanker. Jadi belum screening, karena USG tidak buat screening tapi mamografi itu yang buat screening. Dan juga yang saya dengar juga bahwa akan diturunkan mamografi 500-an lebih di seluruh kabupaten di Indonesia. Nah mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti itu kita akan bisa lebih menemukan tumor-tumor yang kecil, yang di bawah 2 cm dulu deh, kita nggak usah ngomong yang belum teraba ya. Karena di satu literatur dibilang juga bahwa kalau untuk negara-negara dengan lokal lanjutnya masih 60-70%, itu kita mimpinya turunin dulu ukuran tumornya, nanti setelah itu baru kita melalui itu di bawah 0,5 cm yang kita kejar. Mungkin itu Prof Tati. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang kita sedang menuju ke situ ya. Ya. Tadi dikatakan ada 500 mamografi yang akan ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia. Kabupaten, ya. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat bagi para wanita di Indonesia untuk menemukan kasus-kasus yang lebih dini. Sehingga tentunya masalah dari Dr. Sonar, Dr. Andika, dan saya juga bahwa bisa dibalik gitu. Kalau saat ini 70% ditemukan pada kasus lanjut dan lanjut lokal, mudah-mudahan 70% ditemukan pada kasus dini. Betul. Memang nggak dini banget ya, Pit, 2 cm aja. Udah lumayan betul. gitu ya. Itu udah alhamdulillah banget Udah Prof. lumayan, alhamdulillah. Baik, untuk Dokter Tantri, sekarang sebenarnya masalahnya apa nih kita dalam kita melakukan precision medicine di bidangnya Dokter Tantri? Iya. Bicara apa adanya Dokter Tantri, Iya. silakan. Ya, kalau di bidang patologi anatomi yang pertama adalah persebaran dokternya sendiri. Ini masih belum merata, Prof. Ya, jadi memang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ini tantangan besar nih karena biasanya orang-orang yang sekolahnya di Jawa ya, walaupun dia kiriman dari daerah, merasa sudah enak di Jawa gitu ya. Tidak kembali. Nah, ada yang seperti itu ya. Ini makanya ini ya program beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat penting ya untuk ketersediaan dokter PA. Nah, yang masalah kedua yang sangat krusial juga adalah ketersediaan laboratorium. Iya. Nah, ada alasan ya cukup banyak lah dokter-dokter spesialis yang sekolah kemudian lulus ya mau kembali ke daerah tuh tidak bisa praktek gitu ya. Untuk praktek yang minimal saja belum bisa gitu, apalagi untuk ini mengcover yang precision medicine yang untuk mengimbangi para klinisi. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami sih untuk PA sendiri, pertama penyebaran manusianya ya, SDM-nya, dan kedua ini Fasilitas ya, laboratoriumnya laboratorium, ya. harus difasilitasi. Dan reagen Iya. kali ya? Iya, reagen itu on off. Iya. walaupun di rumah Dokter sakit Sonar suka marah-marah tuh. Iya, seperti itulah yang namanya reagen itu sering on off dan itu memang sangat membuat Jadi kendala. sekarang gitu. itu standar IHK itu harus dilakukan ya. Harus, ya. Kalau kita belum NGS belum rutin dilakukan, tapi minimal
IHK itu Iya. sudah menjadi standar yang harus dilakukan di semua laboratorium patologi anatomi. Ya, setidaknya pada rumah sakit tipe B, Iya. ya, apalagi rumah sakit RSUD seperti itu, Prof. Iya. Seharusnya itu sudah ada. Sehingga kami juga memang di PA melakukan ini ya, buka pelatihan untuk teknisinya Iya. supaya bisa melakukan pulasan IHK. Kemudian dokternya kita undang untuk belajar juga supaya bisa menginterpretasi dengan baik. Dan kami di perhimpunan juga secara rutin ada pertemuannya ya. Ada update-update hal yang baru, misalnya sekarang tentang HER2 aja baru, Prof, gitu. Jadi tidak hanya HER2 yang positif atau negatif atau ekivokal, tapi sekarang sudah mulai mengenal HER2 low, HER2 ultra low, dan itu akan mulai Yang kami mempunyai diseminasi, dampak klinis ya. darah pengobatan, Iya, ya. betul, iya, demikian, Iya. ya. Baik, terima kasih Dokter Tantri. Nah, barangkali Dokter Sonar kalau di bagian bedah, bagaimana hambatan untuk dilakukannya precision medicine ini secara luas? Ya tentunya tadi karena tidak apa ya, kita belum punya satu pedoman di Indonesia paling tidak gitu kan. Sejauh mana sih kita akan memeriksa, karena kalau kita lihat guidelines di luar pun itu memang belum terlalu sepakat juga, masih ada beberapa pilihan. Apalagi di Indonesia ini kan, khususnya di bedah ini juga kita banyak tadi keterbatasan. Jadi jangankan yang masuk ke molekuler, yang sangat standar imunosukimia saja itu Masih seret belum gitu kan. tersebar secara Betul, merata. Betul. Ya. Itu yang menjadi kendala, karena kita walaupun di bedah nanti tentunya saat ini teknik bedah mau saya memang belum terlalu berubah gitu dengan atau tanpa IHK. Itu nanti kaitannya mungkin untuk neoadjuvan atau mungkin terapi adjuvan. Tapi ke depan saya kira penting. Contoh misalnya yang disampaikan Dr. Andika, begitu seseorang positif untuk mutasi pada gen BRCA-nya, nah kita dari bedah kan harus mikir-mikir, satu, apakah yang akan kita bedah hanya payudara yang terkena atau yang sebelahnya juga harus kita pikirkan, atau bahkan tadi kemungkinan ke indung telurnya. Jadi ke depan saya kira harus ini kita perjuangkan, tapi karena sekarang kendalanya masih tadi sarana prasarana yang belum ada, sekali lagi paling tidak sekarang kita sudah mulai memikirkan dan ya mendoronglah kepada pemerintah agar ini segera kita kita standarisasi dan kita laksanakan dan mulai untuk beberapa yang sudah siap gitu. Ya. Terima kasih Dokter Sonar. Jadi jelas sekali para sobat baper sekalian apa yang manfaat bagi para penderita kanker payudara ini dengan keberadaan precision medicine ini, dan juga sebenarnya bagaimana nih gapnya di Indonesia itu untuk dilakukan secara rutin. Barangkali Dokter Andika, pasti banyak Dokter Andika gap yang terjadi untuk pemberian sistemik terapi pada kanker payudara bila kita mengikuti kaidah-kaidah precision medicine ini. Bagaimana? Ya Prof, jadi saya tambah satu Prof ya, tadi dari perbincangan dengan Dr. Savitri, dengan Dr. Tantri dan Dr. Sonar. Jadi kalau precision medicine, kalau menurut saya, mohon maaf Prof, ini agak belagu sedikit, itu udah ketinggalan Prof. Itu cerita 2 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi yang sekarang ini eranya prediction, jadi prediktif. Nah, dalam setahun terakhir ini sebenarnya Indonesia ini dikepung atau dikejar karena memang maksudnya penduduknya jumlahnya banyak. Jadi era yang sekarang adalah prediksi. Jadi dengan melihat circulating tumor cell yang ada, karena setiap hari tentu tubuh akan berusaha untuk menghancurkan daripada sel-sel tumor meskipun sedikit, Prof. Nah, itulah yang saat ini sedang yang dipakai, sudah dipatenkan, dideteksi untuk mengetahui apakah si pasien ini punya bakat untuk kanker. Beberapa kanker yang sudah seperti breast cancer misalnya, kemudian CA paru, gaster juga sudah ada Prof, dan CA kolon juga ada. Dan itu yang saat ini ada. Nah, yang saya bilang tadi Prof, kita ini Indonesia ini sebenarnya agak terlambat karena baru belajar Mungkin menghijab. terlambatnya banyak kali ya? Banyak Prof. Bukan Jadi, sedikit terlambat ya? permasalahannya adalah sudah didedahkan atau dipaparkan dengan yang seperti itu. Jadi pasien-pasien, saya mencoba kebetulan mendapat beberapa gratisan lah katakan gitu Prof. Pengen mengetahui bagaimana sih penerimaan orang dengan hasil seperti itu. Apa hasilnya Prof? Jangankan pasien, dokter sendiri nggak ada yang mau periksa. Kenapa? Ketika dia positif misalnya, ini ada satu perawat yang saya periksakan ternyata positif Prof. Tadinya dia ini hasilnya tersangka untuk si amame karena dia ada FAM cukup banyak begitu. Nah,
Ternyata setelah diperiksakan untuk pemeriksaan, namanya ada salah satu ada spot mass dan ada masih yang lain ya Prof, gitu. Ternyata hasilnya dia risiko untuk terjadi kanker paru Prof, gitu. Udah baperannya, kemudian udah melonya dan sebagainya itu terjadi. Dan itu juga berlaku pada dokter, nggak ada yang mau periksa. Karena begitu periksa, nanti sakit kepala sedikit atau batuk sedikit, nah jangan kanker paru dan sebagainya. Itu yang terjadi Prof. Jadi memang mau nggak mau, suka tidak suka, kemajuan zaman, ya inilah yang terjadi sekarang ini. Meskipun tidak murah, tetapi dengan pemeriksaan ini sebenarnya bisa untuk kasus-kasus pada mereka-mereka yang ada riwayat atau risiko di keluarga. Jadi bisa dilakukan. Itu Prof satu ya. Yang kedua memang kesulitannya adalah di kita dulu memang pemeriksaan IHK ini susah sekali. Saya sampai ikut berkeliling untuk kebetulan di Kalimantan dapatnya untuk mengkampanyekan bahwa pemeriksaan IHK terutama untuk breast cancer ini penting karena karena akan berkaitan dengan obat apa yang akan kita berikan. Tapi ternyata tangan pemerintah regulasi itu yang lebih hebat. Begitu dikatakan nggak ada IHK, nggak dapat obat di BPJS, efektif tuh Prof, semua diperiksain gitu. Itu semua diperiksa yang bisa diperiksa ya Dokter Sonar. Yang di cover BPJS. Dokter Sonar, Dokter Andika, iya kan. Kalau misalnya tadi dikatakan oleh Dokter Tantri bahwa fasilitasnya belum merata. Iya, betul. Jadi kalau misalnya katakan di Kalimantan Utara gitu loh, di Kaltara gitu kan, harusnya diperiksa tapi kebetulan fasilitasnya tidak ada. Atau fasilitasnya ada tapi reagennya habis gitu kan. Jadi mungkin itulah masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, yang itu adalah sebenarnya masalah dari yang harus dihadapi atau diselesaikan oleh pemerintah. Betul. Barangkali seperti itu ya. Jadi sobat baper sekalian, kita sudah mendengar banyak sekali bahwa precision medicine ini yang lebih utama adalah sebenarnya untuk memberikan pengobatan yang lebih precise. Dan next step-nya adalah personalize. Seperti itu ya barangkali Dokter Sonar ya. Tadi Dokter Andika juga menceritakan ke depannya nanti kita akan berkembang ke arah prediction. Prediksi dari seseorang berapa persen kemungkinannya terjadi kanker mungkin dalam 1 atau 2 tahun, mungkin saat ini belum. Nah untuk kasus-kasus itu tentunya banyak yang harus dilakukan atau dapat dilakukan, tapi tentunya semuanya itu masih dalam berjalan ya Dokter Andika ya, bahwa untuk mencapai bahwa itu adalah sesuatu yang sudah established, bisa di set up di klinik itu masih jauh. Tapi kita sudah mendengar semua bagaimana kondisi dari precision personalized medicine dalam penanganan kanker ini, baik dari Dokter Tantri, Dokter Savitri. Dokter Savitri, ada yang mau ditambahkan kesulitannya apa saat ini? Iya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara yang sudah established ya ininya ya program-programnya itu, semua pasien-pasien sebelum masuk OK untuk dioperasi itu biasanya mereka MRI dulu. Tapi kita semua tahu bahwa harga MRI, pemeriksaan MRI breast itu cukup mahal dan tidak semua alat itu punya breast coil-nya. Jadi itu ada alat tambahan, khususnya, ada alat tambahannya. Yang saya dengar juga dari program pemerintah sekarang katanya mau menurunkan CT MRI, tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Yang saya harapkan kalau bisa MRI-nya juga ada breast coil-nya gitu, sehingga kita juga bisa menapak lebih paling tidak 1 langkah ke depan. Itu sih Prof Tati. Jadi kendalanya satu di mahal, kedua kembali ke alatnya ada atau enggak gitu di situ. Ya, baik. Demikian sobat baper sekalian. Kalau dari kami Onkologi Radiasi memang ada program saat ini pemerintah untuk menyebar alat radioterapi banyak sekali. Jadi kalau nggak salah akan terjadi peningkatan kurang lebih 50% dari alat radiasi saat ini sampai akhir 2024-2025, dan program itu sudah sedang dalam penyusunan. Kan tetapi yang jadi masalah geographic condition dari Indonesia itu susah sekali. Sebenarnya kan katakan semua provinsi punya alat radioterapi, tapi provinsi satu isinya penduduknya density-nya banyak sekali, sedangkan yang lain rendah sekali di bawah dari kebutuhan dari satu alat, tapi tetap harus dipenuhi kan. Dan sebenarnya seperti Dokter Savitri katakan, di negara-negara maju itu patokannya adalah 2 jam perjalanan darat. Jadi harus ada alat atau onkologi center dalam 2 jam perjalanan darat. Di Indonesia kan susah itu untuk diterapkan karena memang geografik kita memang seperti yang kita ya miliki saat ini. Baik,
Barangkali sobat baper sekalian, kita sudah banyak sekali mendengar tentang precision medicine, personalized medicine ini. Round terakhir, saya minta ke Dokter Andika 1-2 kata apa message-nya untuk para sobat baper sekalian mengenai mengenai kanker payudara, kaitannya dengan precision medicine ini. Baik, terima kasih Prof. Sobat baper sekalian, jadi memang di era precision medicine ini ya era yang sebenarnya membuat ketelitian kita dalam menghadapi kanker itu akan lebih jitu lagi, lebih tepat lagi, sehingga akan membuat kanker akan lebih cepat dieradikasi, lebih cepat ditangani begitu kira-kira. Namun lebih cepat dan lebih tepat. Lebih tepat, betul. Namun satu, sobat bapers harus juga ikut membaca sehingga dapat mengontrol kami ini dokter. Jadi dengan adanya perimbangan, ya memang tidak berimbang pengetahuan antara dokter dengan pasien tentunya. Tapi dengan sobat baper sekalian membaca, ya literasi yang baik itu akan membuat mengontrol kami. Artinya sobat baper juga pulang tidak dengan kepala kosong. Artinya sudah punya pengetahuan apa yang akan dikerjakan, berapa lama, apa efek samping yang diberikan, dan targetnya apa dan manfaatnya apa yang akan dapat sobat baper sampaikan. Gitu. Itu mungkin Prof. bisa berdiskusi ya. Berdiskusi itu Ya. Prof. Kira-kira. Baik, terima kasih Dokter Andika. Dokter Sonar? Ya, jadi yang penting saya kira arah dari precision atau tadi personalized medicine ke depan adalah bagaimana kita sama-sama gitu kan mengumpulkan terutama data kami dari pihak kesehatan dan tentunya tadi dari para sobat baper juga yang disampaikan dokternya penting sekali. Jadi presisi untuk mencari informasi sehingga kita bisa memperoleh sesuatu yang hasilnya juga presisi. Jangan takut untuk bertanya. Makasih Dokter Sonar. Bagaimana Dokter Sawitri? Ya, sobat baper semuanya. Jadi terutama kalau misalnya punya benjolan, jangan takut ke dokter. Yang saya dengar selalu, saya nggak takut diperiksa, tapi saya takut sama hasilnya. Nah, padahal kan udah dengar bahwa makin dini sebetulnya itu makin baik. Kemudian juga perlu konsultasi sama dokternya yang menangani itu. Sebenarnya imaging apa sih yang perlu, apa mamografi atau USG, mungkin itu untuk presisinya Prof Tati. Jadi itu sangat membantu kami dalam hal membantu Dokter Sonar, Dokter Andika untuk diagnostiknya atau untuk follow up terapinya. Makasih Dokter Sawitri. Gimana Dokter Tantri? Iya, sobat baper sekalian, menyambung Dokter Sawitri tadi. Jadi kalau sobat memiliki lesi yang mencurigakan, ya jangan takut ke dokter, ya. Pasti banyak sekali yang takut dengan hasil patologi kalau keluar. Nah, tapi itu adalah jalan ya yang sudah tepat gitu ya. Jadi diagnosis itu harus utama ditegakkan sebelum sobat semua mendapatkan terapi yang presisi dan terapi yang personalized gitu. Jadi jangan takut gitu ya untuk memeriksakan diri dan berani menerima kenyataan ya dan berani melanjutkan terapi karena ternyata kalau saya lihat ya dari sebaran pasien nih Prof, ada saja Prof pasien yang sudah didiagnosis CA payudara kemudian tidak lanjut. Banyak Seperti itu sayang sekali gitu karena step pertama sudah dimulai diagnosisnya dan itu adalah kunci gitu ya untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Ya, terima kasih sobat baper sekalian. Kita sudah mendengar berbagai macam informasi tentang precision personalized medicine ini dan kami tentunya ada tim onkologi. Sebagian dari tim onkologi dalam kanker payudara dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini sudah siap untuk melakukan precision medicine. Tentunya semaksimal fasilitas yang kami miliki saat ini. Dari saya dari radioterapi sudah bisa melakukan hal tersebut. Dari Dokter Sonar bedah juga sudah ya Dokter Sonar ya. Kemudian juga Dokter Andika secara knowledge kalau materinya yang diperlukan ada tentunya bisa juga Dokter Sawitri, demikian juga Dokter Tantri. Baik sobat baper sekalian, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan akan bermanfaat bagi sobat baper sekalian dan juga informasi ini dapat diteruskan kepada sahabat, kerabat, keluarga sehingga akan menyebar menjadi suatu informasi yang dapat dipercaya
yang dapat digunakan oleh para masyarakat sekalian. Barangkali kita tutup acara kali ini. Terima kasih. Salam